Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Yassir Noval di Latazan Farm Channel. Halo sahabat-sahabat peternak, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pembuatan fermentasi ya. Fermentasi dengan bahan baku tepung jagung. Untuk sebelumnya, bagi kalian yang belum tahu fermentasi, fermentasi adalah salah satu pengolahan pakan dari ternak ya, untuk dijadikan menjadi lebih awet dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selain menjadikan bahan pakan menjadi awet, fermentasi juga punya banyak banget manfaat untuk hewan ternak kita. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke materinya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama adalah gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur dosis dari bahan fermentasi. Nah, yang kedua ini adalah gembor, digunakan untuk meratakan bahan fermentasi ke tepung jagung. Dan untuk yang ketiga ini adalah tong, nanti digunakan untuk mencampur bahan-bahan fermentasi. Kemudian untuk bahannya, ini yang pertama adalah tetes tebu atau molase. Terus ini ada probiotiknya, ya kita pakai SOC. Dan yang ketiga ini adalah bekatul. Dan yang terakhir adalah bahan utamanya, yakni tepung jagung. Nah, setelah kita mengumpulkan semua alat dan bahan, kita langsung aja eksekusi. Untuk yang pertama, kita kumpulkan dulu ya tepung jagungnya, kemudian nanti kita chopper. Nah, seperti ini proses pencoperannya, yakni dicacah menjadi lembut ya, atau kecil-kecil seperti ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan mereview alat choppernya ya. Setelah kita cacah seperti ini, kita ratakan, sembari kita menchopper, kita bisa juga membuat formulasinya ya, yakni kita campurkan beberapa bahan yang telah kita siapkan tadi. Ini yang pertama, kita tuangkan dulu ya probiotiknya ke dalam tong. Ini dalam bahan baku 500 kilo ya. Kita tuangkan 5 tutup SOC atau 50 mili. Nah, setelah kita tuangkan probiotiknya, kita bisa menuangkan molase atau tetes tebu. Nah, untuk ukuran bahan baku 500 kilo tadi, kita bisa tuangkan tetes tebu 1 botol aqua, 1,5 liter. Nah, untuk bahannya tadi saya lupa ya, ini kita juga tambahkan garam. Garamnya ini kita ukur per bahan baku 500 kilo, kita kasih 1 kilo ya untuk garamnya. Setelah itu kita campur semuanya dengan air yang secukupnya. Proses pencampuran formula tadi kita aduk terus ya sampai semuanya tercampur merata. Baru kita eksekusi. Kembali lagi ke proses pencoperan. Untuk tepung yang hasil dicoper itu diratakan ya, supaya nanti ketika pemberian formulanya bisa merata. Nah, setelah tepung yang tadi udah diratakan, kita bisa memberikan kocoran pakai gembor. Ini formulasi tadi dikocorkan secara merata supaya nanti terjadi percampuran yang bagus ya. Ini dikocorkan semuanya di permukaan atas dari cacahan atau coperan tepung jagung. Nah, untuk prosesnya seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan proses selanjutnya, setelah dikocor, di atasnya dilapisi atau diberikan bekatul, atau juga bisa diganti dengan konsentrat pakan. Nanti bisa divariasikan tergantung dari si pemilik atau si pembuat fermentasi ya. Ini bisa pakai bekatul atau pakan konsentrat. Nah, setelah dikasih formula tadi dan juga di atasnya telah ditaburi bekatul, ini adalah proses pencampuran. Ini masih manual ya, dicampur pakai tangan supaya benar-benar merata antara tepung jagung, formula yang kita buat tadi, dan juga bekatul yang di atas sendiri.
Proses pencampuran ini dilakukan dengan hati-hati supaya terjadi pemerataan yang sempurna. Nah, hasil campuran tadi kita bisa langsung masukkan ke dalam tong. Ini untuk di tempat saya, kita fermentasinya dimasukkan ke dalam tong karena banyak banget hama yang mengganggu ketika kita menggunakan tempat selain tong ya. Nanti takutnya fermentasinya akan gagal. Nah, tidak lupa juga kita juga ketika memasukkan bahan fermentasi atau tepung jagung diinjak-injak ya kalau di sini supaya padat. Nanti ketika padat, oksigen yang ada di dalam tong itu benar-benar tidak ada sehingga fermentasinya kemungkinan berhasilnya tinggi. Insya Allah dengan usaha yang bagus kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, untuk bagian pamungkasnya ini di atas sendiri kita lapisi dengan plastik ya, supaya benar-benar oksigen tidak bisa masuk ke dalam tong. Karena nanti yang kita pakai kan ini bakteri anaerob, jadi bakterinya tidak pakai oksigen ya, tidak membutuhkan oksigen untuk melangsungkan kerjanya. Dan untuk yang atas sendiri ini kita kasih bekatul ya supaya menjadi barrier paling atas supaya oksigen benar-benar tidak bisa masuk. Nah, setelah itu kita bisa tunggu fermentasi ini 7-14 hari untuk hasil maksimal dan kita bisa simpan fermentasi ini sampai waktu yang lama. Mungkin cukup sekian video fermentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian mau tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.